warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan konservasi akan menjelaskan bagaimana cara merealisasikan SGDS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizwan Madiensa, NIM 2508010213. Perkenalkan, nama saya Sabda Suraputra dengan NIM 250801 0306. Saya Sabdi Lestari dengan NIM 2508011235. Saya Naila Zulfa dengan NIM 2508010226. Saya Ulfa dengan NIM 250801032. Saya Nuriza Nadia Kamila dengan NIM 2508010223. Saya Muhammad Fadilasi dengan NIM 25080102221. Selamat menyaksikan video dari kami ya. Di masyarakat yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, contohnya mengikuti kegiatan kampanye di lingkungan masyarakat. Yang kedua, gaya hidup berkelanjutan, contohnya mengurangi energi dan membersihkan sampah. Yang ketiga, partisipasi dalam pembangunan lokal seperti terlibat dalam kegiatan musyawarah desa dan gotong royong. Selanjutnya yaitu membuka les gratis adalah langkah sederhana namun berdampak besar bagi pendidikan. Dengan cara ini kita dapat membantu mereka yang kekurangan finansial untuk dapat tetap belajar, mendapat pendidikan dan mengembangkan keterampilan mereka. Nah, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Lalu SDGs yang kelima yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan juga peluang yang sama dalam menentukan aspek kehidupan dan juga taraf hidup. Lalu penerapan kesetaraan gender ada yang pertama, pendidikan. Mengupayakan pendidikan yang berat gender dan juga lingkungan sekolah yang inklusif. Lalu dunia kerja, memberikan gaji pada laki-laki dan perempuan terhadap jenjang karir yang setara. Lalu politik dan hukum, memberikan layanan terhadap laki-laki dan perempuan dengan setara. Peran SDGs yang kedua, yakni tanpa kelaparan zero hunger, bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya adalah SGDS 8 di mana berkaitan dengan tema pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Cara merealisasikan SGDS ke-8 yaitu diantaranya dengan yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru, di mana salah satu caranya adalah dengan mengembangkan sektor UMKM melalui pelatihan, modal usaha, dan kemudian perizinan. Kemudian mendorong investasi di sektor padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Kemudian yang terakhir, membuat program wirausaha bagi anak muda dan perempuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian kerjasama sekolah, kampus, dan industri untuk menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan kerja. Kemudian pengembangan upskilling dan reskilling bagi pekerja yang terdampak teknologi. Yang ketiga adalah mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan layak. Di antaranya seperti penerapan standar ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian memberikan gaji yang layak sesuai UMR atau upah minimum regional. Kemudian perlindungan terhadap pekerjaan formal dan pekerja migran. Kemudian larangan pekerjaan anak dan eksploitasi terhadap anak. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana caranya adalah dengan memperkuat ekonomi daerah melalui produk lokal. Kemudian memberikan akses keuangan inklusif seperti KUR dan kredit mikro. Kemudian membangun infrastruktur dasar seperti jalan, internet, listrik untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas industri dengan cara digitalisasi industri atau industri 4.0. Kemudian pengembangan teknologi hijau dan ramah lingkungan, dan program insentif bagi perusahaan yang inovatif dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selanjutnya ada SDGs ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Solusi tepat untuk mencapai SDGs ketiga adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan hidup khususnya yang daerah terpencil, mengadakan program penyuluhan dan edukasi kesehatan untuk pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah meningkatkan anggaran dan sektor kesehatan untuk fasilitas medis, obat-obatan, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada pengembangan dan distribusi vaksin serta obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular. Yang kelima ada memperkuat pelaksanaan kebijakan kesehatan seperti kesehatan reproduksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SDGs ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi. SDGs ke-6 ini bertujuan untuk memastikan akses universal
terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih adalah hak dasar, namun lebih dari 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Hal ini menyebabkan penyakit yang dapat dicegah seperti diare. Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko menyebabkan penyakit menular. Pentingnya bagi kita untuk menghemat air, mengurangi pencemaran, dan mendukung program akses air bersih dan sanitasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapainya. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberi dampak besar untuk kehidupan yang lebih sehat. Perubahan yang besar selalu dimulai dari tindakan yang nyata dan komitmen yang konsisten. Marilah dengan menghemat air di rumah dan mengelola air bekas secara bijak.